dan selamat datang kembali ya. Hari ini nih kita mau langsung menyelami jantungnya strategi kompetitif. Kita akan bedah bareng-bareng bab pertama dari buku yang sangat berpengaruh itu Competitive Strategy. Fokus utama kita hari ini analisis struktural industri. Nah, buat Anda yang mungkin lagi mau siapin bahan rapat atau lagi riset mendalam atau ya sekedar penasaran aja kenapa sih satu industri bisa untung banget sementara yang lain susah payah. Ini dia fondasinya. Jadi misi kita hari ini apa? Kita mau bongkar kerangka kerja yang terkenal itu loh, 5 kekuatan atau 5 forces. Tujuannya sederhana tapi penting banget. Kita mau coba identifikasi kekuatan-kekuatan mendasar yang sebetulnya membentuk profitabilitas dan aturan main di sebuah industri. Tepat sekali. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar teori akademis loh. Memahami kekuatan-kekuatan ini secara mendalam tuh. Ibarat kita punya peta strategis gitu. Anda bisa lihat, oke, di mana posisi terbaik perusahaan saya? Gimana cara bertahan dari tekanan kompetisi? Dan bahkan, ini yang menarik, gimana caranya kita bisa mempengaruhi kekuatan itu untuk keuntungan kita? Siap untuk lihat industri Anda pakai kacamata baru? Oke, siap banget. Mari kita mulai kupas tuntas ya. Biasanya kan kalau kita ngomongin persaingan, yang kepikiran tuh ya lawan langsung kita. Perusahaan A lawan B gitu kan. Ya, seringnya begitu. Tapi kerangka kerja dari bab 1 ini nunjukin kalau persaingan itu ternyata jauh lebih kompleks ya. Betul, jauh lebih luas. Jadi, ada 5 kekuatan utama nih yang menentukan seberapa intens persaingan itu dan akhirnya ya potensi profit di industri tersebut. 5 kekuatan ini. Pertama, ancaman dari pendatang baru. Terus, intensitas persaingan antar pemain yang sudah ada. Ketiga, tekanan dari produk pengganti. Keempat, kekuatan tawar pembeli. Dan terakhir, kekuatan tawar pemasok. Wow, 5 ya, bukan cuma soal rival. Ya, ini sebuah sistem. Kita perlu lihat interaksinya. Mari kita kupas satu-satu ya. Boleh, kita mulai dari yang pertama dulu nih, ancaman pendatang baru atau threat of entry. Ini maksudnya seberapa gampang atau susah sih buat pemain baru untuk ikutan masuk ke industri kita. Betul. Ini penting banget karena pendatang baru itu kan bisa bawa, pertama, kapasitas baru. Kedua, mereka punya keinginan merebut pangsa pasar. Nah, dampaknya apa? Ya menekan profitabilitas semua pemain yang sudah ada. Oke, terus gampang susahnya itu tergantung apa? To entry. Dua, bagaimana kira-kira reaksi yang diharapkan dari pemain lama kalau ada yang coba masuk? Hambatan masuk contohnya apa aja tuh? Yang paling klasik itu skala ekonomi atau economies of scale. Gampangnya, makin banyak Anda produksi, biaya per unitnya makin murah. Ini bikin pendatang baru di posisi sulit. Mau masuk skala besar biar efisien, wah, risikonya pemain lama bereaksi keras, bisa perang harga. Mau masuk skala kecil aja, ya biayanya jadi lebih mahal, kalah saing, dilematis kan? Iya ya, kebayang. Selain skala ekonomi ada lagi? Ada. Diferensiasi produk. Kalau merek-merek yang ada itu udah kuat banget loyalitas pelanggannya, pendatang baru mesti keluar duit banyak banget cuma buat bikin orang mau coba produk mereka. Termasuk juga soal biaya peralihan atau switching costs ya, repotnya atau ruginya kalau pembeli pindah merek lain. Persis. Makin tinggi biaya peralihan, makin aman pemain lama. Terus ada juga kebutuhan modal. Beberapa industri butuh investasi awal gede banget. Buat pabrik, R&D, inventory, atau sekedar buat nombokin rugi di awal. Iya juga. Lalu, akses ke saluran distribusi. Ini sering jadi batu sandungan loh. Susahnya produk makanan baru dapat tempat di rak supermarket, itu contoh nyata. Atau ingat kasus Timex dulu. Mereka sampai harus bikin jalur distribusi sendiri karena toko jam tradisional nggak mau jual jam murah mereka. Wah, iya ya. Kompleks juga hambatannya. Belum lagi kalau pemain lama punya keunggulan biaya lain yang susah ditiru. Misalnya, teknologi proprietary, akses bahan baku murah, lokasi strategis, atau bahkan kurva pembelajaran yang udah curam. Oke, itu tadi soal hambatan masuk. Faktor kedua tadi kan reaksi yang diharapkan. Maksudnya gimana? Nah, ini soal persepsi si calon pendatang baru. Kalau pemain lama itu dikenal galak, suka balas dendam kalau ada yang masuk, atau mereka punya sumber daya finansial yang besar buat perang harga, atau industrinya sendiri tumbuhnya lambat, jadi semua rebutan kue yang sama, ya calon pendatang baru bakal mikir, wah berani nggak ya masuk ke sini? Risikonya gede banget. Jadi kombinasi hambatan masuk tinggi dan ekspektasi reaksi keras itu bikin ancaman pendatang baru jadi rendah ya. Industrinya jadi lebih aman buat yang udah di dalam. Tepat.
Itu yang membuat beberapa industri sangat sulit dimasuki. Oke, jelas soal ancaman dari luar. Sekarang kita geser ke dalam arena nih. Kekuatan kedua, intensitas persaingan antar pesaing yang udah ada. Nah, ini dia yang biasanya paling kelihatan kan? Perang harga, iklan gila-gilaan, produk baru keluar terus. Betul. Ini medan pertempuran utamanya. Tapi tingkat panasnya persaingan ini beda-beda di tiap industri. Apa aja nih yang bikin persaingan jadi makin sengit? Ada beberapa faktor kunci. Salah satunya, kalau ada banyak pesaing atau kekuatan antar pesaing itu relatif seimbang. Jadi susah ada satu pemain dominan yang bisa ngatur pasar. Terus kalau pertumbuhan industrinya lambat, ini klasik banget. Kalau kuenya nggak nambah besar, ya cara satu-satunya buat tumbuh adalah nyomot potongan kue orang lain. Jadilah rebutan sengit. Kebayang sih, kalau pasarnya udah jenuh gitu ya. Pasti pada sikut-sikutan. Persis. Faktor lain yang bikin panas itu kalau biaya tetapnya tinggi atau biaya penyimpanannya mahal. Ini mendorong perusahaan buat potong harga demi kapasitasnya kepake semua. Contohnya kayak industri penerbangan atau hotel. Oh iya, biar kursinya keisi atau kamarnya laku ya. Benar. Terus kalau produknya kurang diferensiasi atau biaya peralihan pembeli rendah. Kalau barangnya dianggap mirip-mirip aja, ya ujung-ujungnya perang harga lagi. Diferensiasi jadi penting banget berarti ya, buat meredam perang harga. Penting banget. Nah, ini juga krusial. Kapasitas ditambah dalam jumlah besar. Kalau satu pemain nambah pabrik gede banget sekaligus, itu bisa bikin pasokan berlebih dan harga anjlok. Lalu kalau pesaingnya beragam, maksudnya latar belakangnya beda, tujuannya beda, strateginya beda. Ini bikin susah baca gerakan lawan, bisa sering salah paham dan malah jadi perang. Dan satu lagi yang sering dilupakan, hambatan keluar yang tinggi atau high exit barriers. Hambatan keluar, maksudnya susah buat keluar dari bisnis itu? Iya, betul. Bayangin perusahaan punya aset yang spesifik banget, susah dijual. Atau punya ikatan emosional sama karyawan. Atau terikat regulasi. Meskipun udah rugi terus, mereka susah buat tutup. Akibatnya apa? Mereka bakal bertahan mati-matian, kadang dengan cara banting harga yang merusak pasar, cuma demi survive. Wow, pemain yang sekarat tapi nggak bisa keluar ini bisa jadi lebih bahaya ya? Bisa jadi. Mereka nggak punya beban harus untung. Yang penting cash flow jalan terus. Ini bisa merusak profitabilitas seluruh industri. Oke, menarik banget soal persaingan internal ini. Lanjut ke kekuatan ketiga ya. Tekanan dari produk pengganti atau substitute products. Ini agak beda ya, bukan pesaing langsung. Betul. Ini produk atau jasa dari industri lain, tapi bisa memenuhi fungsi atau kebutuhan yang sama buat pelanggan kita. Kadang kita nggak sadar loh, mereka ini ancaman. Contohnya gimana biar lebih kebayang? Porter kasih contoh bagus. Pialang saham. Pesaingnya bukan cuma sesama pialang, tapi juga, agen properti, penjual asuransi unit link, reksadana pasar uang, bahkan mungkin pedagang barang antik. Kenapa? Karena semua itu alternatif buat orang yang mau investasi. Mereka bersaing untuk dompet investor yang sama. Oh, jadi ngelihatnya dari sisi kebutuhan pelanggan ya, bukan dari produknya semata. Persis. Nah, substitusi ini jadi ancaman serius kalau, pertama, rasio harga kinerja mereka terus membaik dibanding produk kita. Jadi makin murah atau makin bagus fiturnya. Kedua, kalau mereka diproduksi oleh industri yang profitnya tinggi. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya lebih buat nyerang pasar kita atau buat nurunin harga kalau perlu. Jadi kita mesti waspada juga sama inovasi di industri lain ya? Wajib hukumnya. Responsnya gimana? Kadang perlu dilakukan bareng-bareng satu industri, misalnya iklan bersama untuk mengedukasi pasar. Atau bisa juga respons strategis, misal perusahaan keamanan yang dulu terancam sama sistem alarm murah. Mungkin strateginya bukan melawan, tapi justru menawarkan paket gabungan, penjaga plus sistem alarm, jadi lebih komprehensif. Oke. Menggabungkan kekuatan ya. Menarik. Sekarang kekuatan keempat, kekuatan tawar pembeli, bargaining power of buyers. Ini soal seberapa kuat posisi pembeli kita buat neken harga atau minta kualitas lebih, gitu kan? Betul sekali. Pembeli itu secara alami maunya harga murah, kualitas bagus. Nah, kapan mereka punya power buat menekan kita? Pertama, kalau mereka terkonsentrasi, maksudnya pembelinya sedikit tapi belinya banyak. Atau kalau mereka membeli dalam volume besar relatif terhadap penjualan kita. Ini otomatis ngasih mereka daya tawar. Seperti kalau kita jualan ke hypermarket besar gitu ya. Contoh bagus. Kedua,
Kalau produk yang mereka beli itu standar atau nggak terdiferensiasi, gampang banget buat mereka pindah ke supplier lain kalau ada yang nawarin lebih murah dikit. Nah, ini lagi-lagi soal diferensiasi ya. Kalau produk kita komoditas, posisi kita lemah. Betul. Ditambah lagi kalau biaya peralihan buat mereka ganti supplier itu rendah, nggak ada ruginya pindah-pindah. Ada lagi faktor penting, kalau si pembeli punya ancaman serius buat melakukan integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang maksudnya? Maksudnya, si pembeli itu punya kemampuan atau setidaknya mengancam akan bikin sendiri produk yang selama ini dia beli dari kita. Wah, ancaman ini aja udah cukup bikin kita lebih nurut biasanya. Wah, iya juga ya. Ngeri juga kalau pembeli bisa jadi pesaing. Dan satu lagi, kalau produk kita nggak terlalu penting buat kualitas produk akhir si pembeli, kalau nggak penting-penting amat, mereka akan lebih sensitif soal harga. Beda, kalau produk kita komponen kritis, mereka biasanya nggak mau ambil resiko dengan kualitas demi harga murah. Paham, paham. Berarti kita perlu hati-hati milih pembeli juga ya. Strategi seleksi pembeli itu penting berarti. Sangat penting. Fokus ke pembeli yang daya tawarnya nggak terlalu kuat bisa ningkatin profitabilitas kita. Contohnya, pasar suku cadang pengganti itu seringkali nggak sekeras pasar OEM dalam nawar harga. Oke, sip. Sekarang kebalikannya nih, kekuatan kelima. Kekuatan tawar pemasok, bargaining power of suppliers. Nah, ini cerminannya. Pemasok bisa pakai kekuatannya buat naikin harga input atau nurunin kualitas. Ujung-ujungnya, profit kita yang kegerus. Kapan nih giliran pemasok yang megang kendali? Kondisinya mirip kebalikan yang tadi ya? Mirip banget. Pemasok jadi kuat kalau misalnya grup pemasok itu didominasi sedikit perusahaan dan lebih terkonsentrasi daripada industri kita yang beli. Kalau penjualnya sedikit, pembelinya banyak, ya mereka kuat. Terus kalau mereka nggak perlu bersaing sama produk substitusi buat barang yang mereka jual, inputnya unik gitu. Atau kalau industri kita ini bukan pelanggan penting buat mereka ya, jadi mereka nggak terlalu bergantung sama kita. Betul. Kalau kita cuma pembeli kecil buat mereka, ya posisi tawar kita lemah. Terus tentu saja kalau input mereka itu penting banget buat bisnis kita. Apalagi kalau produk pemasok itu terdiferensiasi atau biaya peralihan kita buat ganti pemasok itu tinggi ya. Persis, repot kalau mau ganti. Dan sama kayak pembeli tadi, pemasok juga kuat kalau mereka punya ancaman serius untuk melakukan integrasi ke depan. Integrasi ke depan. Mereka masuk ke industri kita. Dengan masuk ke industri hilir. Dan jangan lupakan satu jenis pemasok penting, tenaga kerja. Oh iya, tenaga kerja Sebagai pemasok ya. Betul, apalagi kalau tenaga kerjanya terampil, langka, dan terorganisir dengan baik dalam serikat buruh yang kuat. Mereka bisa punya kekuatan tawar yang signifikan buat menyedot sebagian besar potensi profit industri loh. Wah, kompleks ya interaksi 5 kekuatan ini. Pendatang baru, persaingan internal, substitusi, pembeli, pemasok. Nah, tapi seringkali kan ada satu pemain lagi yang pengaruhnya gede banget. Pemerintah. Itu posisinya di mana dalam kerangka ini? Pertanyaan bagus. Porter sendiri tidak memasukkan pemerintah sebagai kekuatan keenam yang terpisah. Tapi perannya dianggap sangat vital karena bisa mempengaruhi kelima kekuatan tadi secara signifikan. Pemerintah bisa jadi pembeli besar, contohnya di industri pertahanan. Atau jadi pemasok, misalnya lewat pengelolaan hutan negara. Regulasi juga kan, izin usaha, standar lingkungan, itu bisa banget mengubah hambatan masuk. Tepat sekali. Regulasi bisa menaikkan atau menurunkan hambatan masuk secara drastis. Kebijakan pajak atau subsidi juga bisa mempengaruhi daya tarik produk substitusi. Contohnya insentif buat energi terbarukan, itu kan menekan industri energi fosil. Atau ada regulasi yang bikin persaingan makin ketat? Betul. Pemerintah juga bisa mempengaruhi intensitas persaingan lewat aturan main soal harga, anti-monopoli, atau bahkan mendorong pertumbuhan industri tertentu. Jadi, kesimpulannya, analisis struktural yang lengkap itu harus memasukkan diagnosis gimana kebijakan pemerintah, baik yang sekarang maupun yang potensial di masa depan, bisa mengubah konstelasi kelima kekuatan tadi. Oke, jadi pemerintah itu kayak wasit atau pemain bayangan yang bisa mengubah aturan main kelima kekuatan itu ya? Paham. Nah, kita udah petakan nih kelima kekuatan plus peran pemerintah. Analisisnya cukup dalam ya. Pertanyaan selanjutnya, buat Anda yang dengerin, pasti mikir, terus apa gunanya buat saya? Gimana cara pakai pemahaman ini secara praktis? Nah, ini intinya kan, analisis struktural ini bukan cuma buat latihan mikir aja. Ini alat strategis yang kuat banget. Pertama, dengan peta kekuatan ini, Anda bisa identifikasi kekuatan dan kelemahan spesifik perusahaan Anda dengan lebih jelas.
Tapi ingat, relatif terhadap kondisi industri ya, bukan ngawang-ngawang. Jadi kita tahu, oh kita kuat di sini tapi lemah menghadapi tekanan dari sana, gitu ya? Tepat. Kedua, ini membantu Anda menemukan posisi strategis di dalam industri yang paling bisa dipertahankan. Di mana sih benteng kita paling kokoh? Atau di mana kita malah bisa memanfaatkan kekuatan itu? Mencari sweet spot di dalam industri. Bisa dibilang gitu. Ketiga, analisis ini bisa menyoroti area mana yang paling penting untuk perubahan strategis. Gak semua langkah strategis dampaknya sama kan? Nah, analisis ini bantu fokus ke yang paling efek secara struktural. Dan bisa bantu lihat tren ke depan juga. Betul! Keempat, analisis ini bantu memilah mana tren industri yang beneran penting, mana yang cuma angin lalu, mana yang beneran peluang emas atau ancaman serius. Kelima, ini ngasih kita gambaran untuk memprediksi potensi profitabilitas jangka panjang industri. Bakal makin menarik atau makin susah, dan gimana kira-kira evolusinya ke depan. Nah, pemahaman mendalam inilah yang jadi titik awal buat ngerumukin strategi kompetitif yang efektif. Mau jadi pemimpin biaya, mau diferensiasi, atau fokus di ceruk pasar. Itu semua berangkat dari pemahaman struktur industrinya dulu. Oke, jadi ini benar-benar fondasi ya, langkah pertama sebelum nentuin mau main kayak gimana di industri kita. Jadi itu tadi ya, inti dari analisis struktural industri pakai kerangka 5 kekuatan. Berdasarkan bab 1 dari competitive strategy. Ini bukan sekedar teori, tapi cara pandang fundamental buat memahami arena bisnis kita. Memahaminya jadi langkah krusial bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat bisa unggul. Betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Setelah berhasil memetakan kekuatan-kekuatan ini, pertanyaan strategis berikutnya adalah, gimana caranya Anda bisa secara proaktif membentuk atau mengubah kekuatan-kekuatan ini demi keuntungan Anda? Bukan cuma pasrah nerima keadaan. Di mana ada celah buat inovasi strategis yang bisa merombak aturan main? Mungkin bikin hambatan masuk baru, atau cari cara cerdas ngurangin ketergantungan dari pembeli atau pemasok kuat. Itu tantangannya. Wah, pertanyaan yang sangat menarik dan menantang buat dipikirkan lebih dalam ya. Bagaimana kita nggak cuma bereaksi, tapi justru proaktif membentuk lanskap persaingan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.